Boleh, boleh. Boleh Bapak ke Encik Encik pun ke boleh. Tuan? Encik pun boleh. Biasanya Indonesia Bapak lah. panggil Bapak, ya. Ya. Okey, macam ni saya cuba nak tanya beberapa soalan lah. Ya. Nak kata sikit tak sikit, agak banyak juga. Sebab kalau saya tanya soalan sikit nanti tak jadi report saya. Okey, permulaan ni saya just nak tanya pasal pasal latar belakang Bapak lah. Boleh Bapak perkenalkan diri secara ringkas, nama, jawatan. Saya difahamkan Bapak bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur. Okey, so saya nak tahu jawatan Bapak di KBRI. Lepas tu berapa lama dah Bapak berkhidmat dekat KBRI? Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Turja bin Sugirman, ya. Asal dari Indonesia. Umur sekarang 56 tahun. Muda lagi lah, belum pencen. Ya, masih lagi lah, masih 4 tahun lagi lah. Masih 60 tahun ya? Ya. Oke, saya asal dari Indonesia, tepatnya dari provinsi atau kalau Malaysia cakap negeri ya, negeri Sentral Java atau Jawa Tengah. Oke, saya sudah di Malaysia kurang lebih dalam 35 tahun. 35 tahun di Malaysia tu Ya. memang bekerja, datang terus bekerja atau terus bekerja di KBRI Ya. atau buat kerja lain dulu? Pertama masuk tahun, kalau seingat saya tahu April tahun 1990 ya, 1990 saya datang ke Malaysia, kemudian ikut diajak dijemput oleh saudara lah. Oleh saudara, saudara sekampung, serumpun, sekampung ya. Jadi waktu itu ada kalau kepala sekolah, kalau orang sini cakap pengetua ya, pengetua sekolah, sekolah menengah Ungku Aziz. Dia ada datang ke kampung, waktu cerita-cerita dari Malaysia, kemudian dia ajak inilah untuk jumpa saya di kampung. Dia bawa saya, ajak pergi ke Malaysia. Jadi saya duduk mula-mula saya duduk di kampung Sabak Bernam. Oh, di Sabak Bernam di Sungai Besar, Selangor ya. Jadi saya diminta untuk karena tengok saya punya kelulusan, ada dari diploma komputer, saya dijemput ke sekolah untuk ajar budak-budak belajar komputer lah. Secara sambilan. Di Sabak Bernam. Ya. Okey. Saya nak tanya, bila Bapak dah daripada Sabak Bernam, lepas tu terus masuk ke Kedutaan Besar Republik Indonesia? Di Sabak Bernam saya kurang lebih 3 tahun. Oh, 3 tahun. 3 tahun Selepas di sekolah itu saya 2 tahun lebih lah. 2 tahun sambil kerja-kerja kampung ya, ikut kerja kampung. Lepas itu kalau sama dengan bantu-bantu sekolah. Tahun 90 sampai 93. Nah, 93 awal saya coba ada kawan di kedutaan, cerita-cerita ada perlukan pekerjaan untuk jawatan kosong, so saya coba masuk. Alhamdulillah. Dari di Indonesian Embassy bermula Maret 1993. 93. Okey. Di Indonesia Embassy, apakah tugas utama Bapak pada waktu tersebut lah? Ya. Okey, kalau peringkat awal saya di admin. Oh, di admin. Di admin, lepas itu ada pernah di protokol, kemudian di protokol balik lagi ke admin. Lepas itu 2010 baru ke bagian labor.
bagian buruh lah. Bahagian buruh sehingga kini So, lah. sehingga sekarang. Oh, lama di bahagian buruh. Bagian buruh untuk Pada tahun meluruskan dokumentasi pemasukan pekerja Indonesia. Oh, masuk. Okey. So, saya dah faham dah sedikit pasal background bapa. Okey. Jadi saya nak tanya, tadi bapa ada maklum pada saya tapi saya kurang jelas. Bapa sebenarnya berasal daripada daerah mana? Dari Di Indonesia tu. Ya, dari Jawa Tengah. Oh, daripada Jawa Tengah. Jawa Tengah. Mungkin you kenal itu bandar besar Semarang. Okey. So, Bisa di Jawa Tengah ni budaya masyarakat dia macam mana? Kalau budaya masyarakatnya hampir sama dengan Malaysia sebetulnya. Okey. Karena dia kan etnik Jawa ya. Oh, etnik Jawa. Jadi dari pertuturan pun bahasa, walaupun ada banyak dialek. Banyak dialek. Kalau ada yang dialek halus, ya, ada dialek sedang, ada dialek kasar. So, saya bagian Jawa yang agak kasar, sebab perbatasan dengan Jawa Barat yang sudah. So, sama lah macam dengan Malaysia ya. Ya. Sebab Malaysia pun banyak dialek juga. Kalau Ya. utara lain, Kuala Lumpur lain, Kelantan juga berbeza. Jadi lebih kurang sama cuma lah. kalau bahasa ininya kita gunakan bahasa Jawa lah. Oh, bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Tapi Bahasa yang umum adalah bahasa Indonesia. Bahasa Pertuturan Indonesia. dengan etnik-etnik lain ya. Yang lain. Kita gunakan. Hanya bahasa kebangsaan di sana tetap guna bahasa Indonesia. Macam di Malaysia lah guna bahasa Malaysia. Okey, walaupun dia perbezaan pertuturan di Ya. lain-lain daerah ataupun negeri. Okey, saya nak tanya lagi berkenaan dengan tradisi budaya Indonesia yang paling bapa pegang sehingga hari ini. Walaupun dah duduk kat Malaysia lama daripada tahun 1960, so apakah budaya Indonesia yang bapa masih pegang lagi sehingga kini? Ya, kalau dari segi budaya itu ya kami masih menjunjung artinya sifat kekeluargaan lah. Pertama dari segi tutur galur ya, antara keluarga kami tak terlepas ya. Kemudian kalau dari segi ya, karena kita kan muslim ya, jadi masih tradisi muslim tuh masih kuat lah Jawa Tengah memang ya, Muslim. walaupun ada di tengah tuh ada lain-lain agama tapi muslim kuat. So, kalau dari segi aliran kami kan ahli sunnah wal jamaah ya, tapi lebih banyak ke tradisional budaya Jawa ya. Budaya Jawa. Budaya Jawa. Seterusnya saya nak tanya berkenaan latar belakang pendidikan bapa, dan serta pengalaman kerja bapa sebelum berkhidmat di Indonesia Embassy. Maknanya sebelum tu ini perkhidmatan sebelum hijrah ke Malaysia. Maksudnya di Jawa Tengah. Ya, kalau dari sekolah sekolah dasar lah, sekolah rendah ya, kemudian sekolah menengah, kemudian saya ambil vocational. Di sana pun ada vocational. Sivil vocational, lepas itu ada ambil diploma komputer. Ya, itulah yang diploma komputer itulah yang membawa bapa ke Malaysia. Masuk ke Malaysia. Itu ya. Okey, seterusnya saya nak tanya bapa berkenaan pandangan bapa, apakah persamaan utama antara budaya masyarakat Malaysia dengan Indonesia? Apa yang bapa nampak? Ya. Dah duduk sini lama, so adakah ada persamaan ataupun tak ada? Ya. Kalau sama dari segi apa? Kalau dari persamaan tentunya dari segi karena culture-nya adalah Muslim ya, dari segi agama itu tidak jadi masalah ya, karena hampir sama lah. Komunikasi Ya. pertuturan, Waktu bahasa. kalau bahasa dan kalau kita tengok bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu
itu hampir Sama. tidak banyak perbedaan ya. Jadi boleh paham Boleh faham. dan boleh cepat paham lah. Kemudian dari segi budaya hubungan sosial itu juga tidak terlalu berbeda karena satu sama, artinya dari segi bahasa, tutur kata, sopan santun masih juga sama. Dan di Malaysia juga kan ramai juga etnik-etnik yang masih berasal dari Jawa. Kalau macam tadi bapak pernah duduk dekat Sabak Bernam, kawasan sana itu kan memang kawasan Jawa. Kawasan Jawa. Okay. Jadi mudah untuk Berkomunikasi. berkomunikasi, adaptation itu mudah. Jadi tidak ada tak susah sangat. Okey, so kalau komunikasi lebih kurang sama, Ya. macam mana pula gaya kerja dia, lepas tu sikap terhadap masa. Ya kalau Gaya kerja budaya ini- kerja, kalau kita mungkin rumpun Melayu ya, Ya. jadi tidak terlalu banyak perbedaan jika dibandingkan dengan mungkin terutama kalau Chinese ya. Kalau Chinese dia agak masa itu agak straight ya. Jadi kalau kita sama Melayu masih ada fleksibel lah, boleh fleksibel. Terus kalau dari segi disiplin waktu mungkin kalau di Malaysia lebih ini ya, lebih kuat ya. Terutama Kalau di Indonesia waktu kurang kerja. ketat. Ya kalau di Indonesia agak kurang. Oh, Jadi agak kurang. kadang ada istilah Tak fleksibel lah. jam karet tau. Oh. Jam karet itu artinya mungkin janji datang pukul 7, Okey. tapi mungkin dia agak lambat. Oh, gitu. Kalau di sini kan agak strict ya. Iya. Tapi kalau dengan Chinese atau dengan dia masa itu kan ini. Ya. Kalau di Indonesia kadang agak lambat sedikit. Ya. So kalau di Indonesia Embassy tu tak sepenuhnya orang daripada Indonesia yang bekerja di Indonesia Embassy. So ada orang Malaysia di sana. Jadi cara berinteraksi dengan rakan sekerja tu macam mana? Rakan sekerja yang daripada Malaysia. Ya. Adakah orang Malaysia ni dia guna bahasa Indonesia atau orang Indonesia guna bahasa Malaysia? Ya, karena kalau kedutaan ini kan sama mungkin kedutaan Malaysia di Jakarta juga. Jadi ada aturan yang sesuai dengan Convention Wina itu. Jadi sebuah negara itu perwakilan tidak boleh seluruhnya pegawai dari kedutaan dari Indonesia. So mesti harus ada juga yang dari Malaysia. Malaysia, okey. Dan itu di Indonesian Embassy cukup ramai lah. Dari segi Cara berinteraksi ya kami tidak ada masalah. Karena kalau dari segi formal mesti gunakan, kalau di dalam embassy mesti gunakan bahasa Indonesia. Okey. Tapi kalau Banyak orang Malaysia, orang Melayu yang bekerja di guna logat Indonesia. dia ada mesti belajar. Dia belajar, dia akan mengikuti Ya. slang tu Okey. Kadang-kadang dari segi untuk formal macam kita documentation untuk formal karena dia bahasa Indonesia. Oh ya. Tapi kalau untuk services, untuk melayani macam untuk paspor, mungkin visa, mungkin apa, so kita boleh guna dua bahasa, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Tapi ada setengah kalau ada case yang melibatkan Melayu, so kita pun gunakan orang-orang Malaysia untuk bertutur dengan orang-orang Melayu. Oh, okey. Oh, sebab memang pelanggan yang ke Indonesia Embassy itu ada orang-orang Melayu. Ada mungkin kan dari segi syarikat kan, Syarikat. kemudian mungkin kalau ada case-case yang melibatkan majikan-majikan Melayu. Tapi kalau dengan etnik lain kita pakai bahasa Inggris. Okey, dari sudut
hubungan sosial pula, adakah masyarakat Malaysia ni dia lebih formal ataupun lebih santai berbanding masyarakat Indonesia? Kalau Malaysia ini kalau kata kami itu yang agak sedikit kaku. Siapa kaku? Indonesia? Yang Malaysia. Oh, Malaysia sedikit Malaysia. kaku. Ya, kalau Indonesia lebih luas, Ada lebih lembut lah. Ada Lebih lembut. lembut. Okey. Satu mungkin dari macam kita panggilan lah. Tak, bila dia bertutur, bila dia berkomunikasi tu memang gaya dia lembut, itu maksud apa? Gaya. Tapi kalau Indonesia kan dia lebih lembut lah. Lebih soft, lembut. lebih soft. Okey. Orang Malaysia agak kasar lah. Ya. Okey. Tapi dia to the point ya. Dia tidak kalau Indonesia kan masih ada bunga-bunga. Jadi katakan dia marah pun mungkin tidak nampak sangat marah. Kalau Malaysia kalau dia tak suka dia cakap. Okey. Dari segi hierarki pula Bapak. Okey, macam mana penghormatan kepada pihak atasan antara Malaysia dan juga Indonesia? Kalau Indonesia kan agak lebih ini ya, akan agak lebih respect. Jadi kan macam panggilan terhadap atasan itu lebih ini lah, lebih respect. Tapi kalau yang kita bicara yang Malaysia ya, yang di embassy itu ya agak ini. Apa yang Bapak nampak lah? Agak kurang. Oh, agak kurang respect kepada atasan. Okey. Mungkin juga dia respect, tapi dari segi cara pertuturan dia tadi yang macam Bapak cakap agak kasar. Jadi sebab itulah nampak dia kurang apa panggil? Hormat. Kurang hormat kepada atasan. Okey. Dalam kerja seharian pula, adakah orang Malaysia ni lebih suka bekerja secara berkumpulan ataupun dia bekerja sendiri-sendiri secara individu? Kalau Bapak tengok dekat embassy lah macam mana? Karena kalau di embassy kita dituntut untuk kolektif. Kolektif artinya katakanlah satu bahagian ada 5 staff. 5 staff dan setiap staff itu kan punya job masing-masing kan. Katakan satu yang katakan Melayu, Malaysia, seperti yang lain Indonesia. So kalau di kami katakan kalau satu orang tak masuk atau bercuti, so kita harus belajar untuk handle semua. Tapi kalau yang Malaysia dia buat kerja dia je. Dia hanya kerja dia saja. Jadi kalau kadang kawan yang tak datang, dia tak nak ambil tahu. Tapi kalau kami membantu. Dia harus kalau tak boleh katakan ada satu di sini masalah, lepas itu yang harus diselesaikan. Tetapi karena orangnya cuti ke atau tak masuk, so jadi dia delay. Jadi kalau di Indonesia tak boleh, jadi so mesti ada orang ganti. Jadi kita harus walaupun itu job orang lain kita harus tahu. Tapi ya kalau yang Malaysia awal-awal seperti itu, tapi lama-lama udah biasa, udah boleh. Sekarang sudah ikut cara Indonesia. Macam kita kan kalau ke jabatan apa di Malaysia lah, katakan kalau di immigration ke di JPJ ke kemana, kalau kita awal berurusan dengan pegawai itu, tapi pegawai itu tak ada. Pada hari itu mungkin ambil dokumen, kita dapat. So nak kena tunggu pegawai yang sama juga. Lagi satu Bapak, pandangan Bapak pula, orang Malaysia ni dia cenderung berkomunikasi secara terus terang ataupun lebih macam apa tadi Bapak cakap? Agak terus terang ataupun lebih berlapis-lapis. Ya kalau Malaysia memang lebih to the point ya. Straight to the point. Kalau dia suka, dia bilang tak suka. Jadi kalau Indonesia dia mungkin tidak suka, tapi dia tidak menunjukkan ketidaksukaannya. Mungkin dia akan cakapnya. Masih berkias-kias lagi.
sebab ingin menjaga hati macam tu. Mungkin juga. Sebab tu dia tak tunjukkan sangat lah. Tapi kalau Malaysia memang terus dia tunjuk. Ya, tapi kalau dengan yang cara percakapannya, dengan body language dia akan nampak kan. Dia akan nampak. Okay. So di Indonesia pula, adakah kondisi ni lebih berkias atau lebih terus kepada maksud? Yang mana? Yang kalau orang Indonesia tadi, tadi bapak dah cakap berkias-kias lah, memang confirm lah dia orang berkias-kias ya. Ya, artinya kalau berkias itu kalau katakan dia tak suka, kadang dia tak langsung menyatakan dia tidak suka. Okay. Tapi kalau hal-hal yang mungkin yang terkait dengan pekerjaan atau apa, yang pasti straight to the point juga kalau okay. So kalau bapak tengok macam tu, ada perbezaan tu kalau masyarakat di Malaysia ni cakap straight to the point. Okay, adakah masa mula-mula bapak sampai di Malaysia ni ataupun bekerja dekat Indonesia Embassy tu, bapak jadi macam kejutan budaya, jadi culture shock pada waktu tersebut? Pandangan bapak pada waktu tersebut? Ya, waktu saya di sekolah dulu, memang agak terkejut juga kan. Tapi lama kelamaan kita boleh paham. Karena itu tadi, karena sama-sama mungkin ada satu faktor Melayunya ya. Jadi masih sebab etnik Jawa juga. Jadi masih boleh terima. Walaupun memang terkejut lah waktu itu. Tapi kalau dengan etnik lain macam Chinese atau India, kita agak susah. Okey. Lama kita untuk ini. Lama juga lah bapak ambil masa. Beradaptasi. Mengambil masa lama. Okey. Bapak, saya nak bapak kongsi pula pengalaman tertentu yang membuatkan bapak sedar bahawa budaya dekat Malaysia dan Indonesia ni tak sama. Ya. Ada tak pengalaman? Tadi kalau dari segi pertuturan, bapak ada kongsi macam ada yang sama. Ada yang tak? apa ya yang tak sama? Yang tak sama. Ada tak tak? Sama apanya? Itulah, ada tak pengalaman bapak bila dah duduk dekat Malaysia ni, apa yang bapak nampak? Ada tak perbezaan yang ketara yang bapak nampak ada perbezaan? Tidak nampak sangat sebetulnya. Karena yang membedakan itu satu dari segi sistem pemerintahan saja. Karena di sini kan kerajaan, lepas itu dari segi pemerintahan di sini memang berbeza daripada Indonesia. Itu memang berbeda. Terus kalau di sini kan masih budaya merayu ya. Artinya kalau ada apa-apa yang tidak boleh, masih boleh merayu. Iya, betul. Kalau di Indonesia, kalau memang kadang tak boleh, maka tidak boleh. Terus dia jatuhkan hukuman macam tu. Okay. Tapi saya tidak terlalu perbedaan itu tidak terlalu prinsipal ya, karena mungkin karena masih ada Muslimnya di sini masih banyak. Dan macam saya pergi ke surau ke apapun, saya boleh campur. Saja welcome. Lagi bapak, tadi bapak cakap kan macam ada kebiasaan budaya masa mula-mula bapak sampai. Jadi pada waktu tersebut, macam mana cara bapak nak sesuaikan diri, nak mengatasi kehidupan pada waktu tu? Ya, pertama kita belajar dengan kita tanya-tanya dengan orang sekitar, dengan orang yang ada di sekitar kita lah. Jadi kalau ini maksudnya apa? Ya. Kalau cuba mempelajari. Lepas itu kalau katakan, saya kalau saya cakap macam ini betul ke salahnya gitu. Itu dari segi kadang kan orang ini
Saya jemput ya, saya jemput awak makan. Okey. Kalau kita ingat dia akan datang ambil kita, tapi sebenarnya kita yang harus datang. Ya betul. Ada miscommunication dekat situ. Ya. Okey, faham. Betul juga tu. Okey. So maknanya sekarang ni bapak dah dapat bezakan lah. Ya. Sudah tak jadi masalah lah sebab lagi pun dah lama kan tinggal kat Malaysia. Seterusnya, apakah aspek budaya Malaysia yang paling mudah bapak sesuaikan dan yang paling suka? Aspek budaya dekat Malaysia ni yang mudah dan yang suka. Ya apa ya? Sepertinya tidak ada yang sukar ya. Sebab lebih kurang sama. Kan lebih kurang sama. Jadi tidak ada yang sukar. Cara kehidupan pun lebih kurang sama dengan Indonesia. Dari segi bahasa sama, dari segi makanan pun sama. Okay. Anak-anak macam bapak tinggal di Malaysia sudah lama, jadi anak-anak mesti bersekolah di Malaysia. Jadi anak-anak dihantar ke sekolah kerajaan Malaysia ataupun memang sekolah Indonesia di Malaysia. Anak saya yang yang kecil itu kan karena lahir di sini. Okay. Jadi dari mulai asal sekolahnya adalah sekolah Malaysia. Dari mulai tadika, mulai sekolah muda, sekolah menengah, diploma, semua di sekolah Malaysia. Dan semua masuk universiti di Malaysia lah. Iya. Dan apa namanya? Anak saya pun dah ambil warga negara Malaysia. Oh, dah dapat warga negara Malaysia. So bapak kita kasih kita bagi pilihan hari mau terus Malaysia atau mau balik ke Indonesia. Tapi anak pilih Malaysia ya kita ikut. Berapa orang anak yang pilih Malaysia? Satu. Yang lahir. Satu orang. Yang lahir yang last kali ke lah? Iya. Sekarang sudah umur berapa? 29. 29 yang kecil sekali. Sudah besar. Okey. Seterusnya ini dah hujung-hujung dah bapak. Okey. Apakah pembelajaran terbesar sepanjang berinteraksi dengan masyarakat Malaysia? Ya, saya boleh tahu bagaimana cara budaya kehidupan di Malaysia lah, itu yang mustahil. Kemudian dari segi aspek ekonomi ya, ekonomi Malaysia masih lebih menjanjikan ya, masih lebih inilah kesempatan untuk berkembang masih lebih bagus. Bagus, okey. Peluang lebih banyak. Ya. Mungkin karena saya di embassy jadi terasa stable. Tapi kalau di Malaysia pun mungkin kayaknya. Tapi kalau melihat dari pekerja-pekerja Indonesia yang ada di sini, so far kesempatan untuk kehidupan ekonomi masih lebih stabil, masih bagus di Malaysia berbanding di Indonesia. Sebab tu kalau kita tengok warga Indonesia ramai datang ke Malaysia untuk mencari pekerjaan. Okey. Seterusnya bapak, bagaimana pengalaman bertugas di KBRI membantu bapak memahami komunikasi antarabangsa? Ya, minimal saya boleh mempelajari etika protokol berhubung dengan negara-negara luar lah. Okay. Sebab bapak pun pernah bekerja di bahagian protokol kan sebelum ni. Ya, dari segi diplomatik kan, dari segi hubungan bilateral dengan Malaysia, kemudian juga mungkin dengan dari segi jabatan-jabatan government jabatan kementerian lah. Okay. So ini terakhir bapak, dah agak lewat dah. So saya je nak tanya, nak minta nasihat bapak kepada rakyat Malaysia dan juga Indonesia supaya dapat berkomunikasi dengan lebih berkesan antara satu sama lain. Nasihat bapak lah untuk orang Malaysia dengan orang Indonesia ni dapat berkomunikasi dengan lebih berkesan lagi. Sebab macam bapak cakap, mula-mula datang ni dah jadi shock kan. So kita tak nak selepas ni jadi macam tu sebab kita punya bahasa tak ada banyak beza. Jadi apa bapak punya nasihat?
artinya begini ya, saya berharap ya antara Malaysia dan Indonesia, terutama warganya itu harus bisa saling menghargai antara satu sama lain. Kemudian karena kan kita bangsa serumpun ya, bangsa serumpun, jadi ada saudara gitu. Jadi harus, kadang ada perbedaan mungkin dari segi klaim budaya, itu kadang itu yang sering memanaskan hubungan. Kemudian terkait dengan hubungan ekonomi juga, karena kan sekarang ini untuk masalah perdagangan apa semua diharapkan untuk terus lebih ditingkatkan lah, karena kita bersama dengan negara-negara ASEAN. Dan terutama ya itu jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang negatif. Terutama sekarang ini kan media sosialnya mudah. Ya betul, cepat je sampai. Jadi mesti kita memahami budaya Malaysia, budaya Indonesia, jadi harus saling menghargai. Okey, so Bapak itu saja membuat soalan-soalan daripada saya. Agak-agak masuk tak? Agak-agak masuk lah. Saya nak ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak kerana sudi meluangkan masa Sama-sama. untuk ditemu bual pada hari ini. Terutama baru bisa sekarang ya. Ya betul. Dah berapa kali kita duduk postpone kan. Setelah Bapak pun sibuk dengan hal Bapak bekerja. Jadi hari ini kita ambil peluang pada waktu malam lepas kerja. So saya amat berterima kasih kepada Bapak lah kerana sudi meluangkan masa. Sama-sama. Okey, insya-Allah terima kasih Bapak. Terima kasih banyak.